Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sudah berapa bulan ini kita PJJ pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian tetap semangat walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Oke, eh, hari ini Pak Gayuh akan menjelaskan gaya dan aliran seni lukis. Materinya seni rupa. Babnya itu minggu kemarin sudah saya share materi ini. Jadi saya harapkan kalian sudah membaca, minimal sudah membaca dari materi yang sudah Pak Gayuh berikan. Untuk hari ini akan Pak Gayuh jelaskan lebih detail lagi gaya dan aliran seni lukis. Nah, untuk gaya seni lukis, kita pertama kan belajar gaya. Karena untuk gaya itu terdiri dari 3 dan di bawah gaya seni lukis nanti ada masing-masing beberapa aliran-aliran seni lukis. Yang pertama itu ada aliran representatif, ada gaya representatif, alirannya ada aliran naturalisme, realisme, romantisme. Kemudian yang kedua ada gaya seni lukis deformatif. Untuk alirannya ada ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Yang ketiga adalah gaya seni lukis non-representatif. Itu ada aliran abstrak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada quotes yang harus kalian baca. Masa depanmu di tanganmu. Kamu yang menentukan, kamu yang berjuang, dan kamu yang akan merasakan hasilnya. Nah, jadi mumpung kalian masih muda, jangan sia-siakan masa muda kalian dengan hal-hal yang tidak penting. Kejar cita-cita. Oke. Nah, untuk yang pertama, gaya representatif. Representatif dari segi bahasa, pengertian kata representatif itu adalah menggambarkan sesuai dengan aslinya. Representatif, merepresentasikan. Nah, itu menggambarkan sesuai dengan kondisi aslinya, dengan realnya. Nah, itu pengertian gaya representatif. Ada 3 aliran, yaitu naturalisme. Pengertian natural, natural itu alam kan, alami. Naturalisme. Jadi adalah aliran yang menggambarkan keadaan alam. Jadi contohnya pegunungan. Nah, bisa dilihat di sebelahnya itu gambar nomor 1, memang agak sedikit kepotong ya, nggak apa-apa. Itu di situ menggambarkan pegunungan, terus ada lahan, ada pohon. Itu menggambarkan merepresentasikan lingkungan alam. Nah, yang kedua adalah aliran realisme. Pengertian aliran realisme adalah menggambarkan keadaan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Pengertian dari kata real. Real itu nyata. Cuma berbeda dengan naturalisme. Kalau naturalisme itu menggambarkan alam, tapi yang realisme adalah kehidupan masyarakatnya. Nah, contohnya itu di gambar nomor 2, masyarakat sedang bercocok tanam, menggarap lahan. Yang ketiga adalah romantisme, lukisan yang berisi tentang cerita romantis atau peristiwa yang dahsyat. Nah, di nomor 3 itu menggambarkan sebuah cerita di laut dalam kondisi berlayar. Nah, itu menggambarkan suatu peristiwa. Nah, itu 3 gaya representatif. Berikutnya adalah gaya deformatif. Pengertian gaya deformatif adalah gaya seni rupa yang menunjukkan perubahan bentuk dari aslinya tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Nah, maksudnya gimana? Meninggalkan bentuk asli tapi kok tanpa meninggalkan bentuk asli. Nah, yang di sini adalah menunjukkan perubahan. Nah, yang namanya berubah itu kan tidak meninggalkan bentuk asli kan? Jadi berubah di sini yang dimaksud berubah tanpa meninggalkan bentuk asli. Jadi ada terlihat sedikit perubahan tapi tetap kelihatan bentuk aslinya itu seperti apa. Nah, itu gaya deformatif. Gaya deformatif ada dibagi lagi menjadi 4 aliran seni lukis. Yang pertama ekspresionisme.
berasal dari kata ekspresi. Ekspresi mengekspresikan. Nah, jadi pengertiannya aliran yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa pelukis. Jadi misal contohnya ketika sang pelukis merasa marah, merasa kecewa, pasti akan berpengaruh dari lukisannya. Dari gaya lukisannya itu nanti akan berpengaruh menggambarkan dari apa yang sang pelukis merasakan. Nah, itu aliran ekspresionisme. Yang kedua, impresionisme, yaitu aliran yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut saat dilukis. Saat dilukis objek itu terkesannya seperti apa? Nah, itu ada di aliran impresionisme. Yang ketiga adalah aliran surrealisme, aliran yang melebih-lebihkan kenyataan, bentuk-bentuk dalam mimpi. Jadi tidak sesuai dengan aslinya. Yang keempat adalah kubisme. Ya, di sini pasti kalian sudah paham awal dari kata kubis. Kubis bukan sayur ya, kubus maksudnya. Nah, aliran yang menggambarnya berupa bidang persegi 4 atau kubus. Nah, contohnya di sini satu. Yang pertama dari gaya deformatif. Nah, bisa kalian cermati di nomor 1 itu ketika nomor 1, nah itu adalah aliran gaya ekspresionisme. Bisa kalian gambarkan ketika lukisannya seperti itu, bagaimana keadaan jiwa dari sang pelukis? Ayo, bisa tahu? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, dari nomor 1 ini, itu kira-kira sang pelukis yang membuat lukisan nomor 1 ini, keadaan jiwanya itu seperti apa dengan lukisan yang seperti ini. Nah, itu silakan tulis di kolom komentar. Kemudian yang kedua, masuk aliran ekspresionisme, aliran yang menggambarkan sesuai dengan impresionisme. Yang tadi yang nomor 1 ekspresionisme, yang kedua impresionisme, aliran yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut saat dilukis. Nah, mungkin nomor 2 ini itu di mana tempatnya, di mana kira-kira gambarnya itu seperti apa, penjelasannya, keadaannya itu di mana, tempatnya kira-kira kapan, di mana, kapan. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar juga. Yang nomor 3, surrealisme, aliran yang melebih-lebihkan kenyataan, bentuk dalam mimpi. Nah, yang nomor 3 di sini kelihatan seperti di suatu lembah, tapi lembah itu menyerupai muka manusia. Mukanya menangis. Nah, itu silakan kalian juga tuliskan di kolom komentar. Yang terakhir di aliran deformatif itu ada aliran kubisme di nomor 4 ini. Basicnya adalah bentuk segi 4. Bentuk-bentuk segi 4 di situ. Nah, dari macam-macam warna itu menggambarkan seperti apa, ada apa, kira-kira kalian bisa mengartikan apa tidak dari gambar nomor 4 dari aliran kubisme itu. Paham? Jangan lupa ya. Oke. Quotes kedua. Apa sih tujuan kamu sekolah? Nah, itu ada tulis be yourself and never surrender, be yourself and never surrender. Nah, itu bukan untuk giveaway ya. Kayak YouTuber. Nah, tujuan kamu sekolah tentukan ketika kamu berangkat ke sekolah nantinya, ketika sudah normal. Nah, tentukan tujuan apa kamu sekolah. Nah, dilihat gambar sebelah. Maaf kawan, aku ini seorang pelajar dan aku diajarkan untuk memahami dan mengerti, bukan menyakiti lalu pergi. Cie. Oke, next kita materi berikutnya. Nah, yang terakhir pada materi hari ini, gaya non-representatif. Itu adalah berlawanan dengan gaya representatif. Di mana gaya representatif itu menggambarkan keadaan, menggambarkan suatu yang nyata. Nah, di non-representatif adalah aliran yang tidak merepresentasikan apapun sama sekali. Jadi lebih dengan kata lain adalah aliran abstrak. Adalah seni lukis yang penggambarnya sulit dikenali atau tidak mempunyai bentuk dasar. Masuk ke aliran naturalisme enggak, tidak menunjukkan ini lukisan alam.
Aliran realisme pun tidak, karena tidak menunjukkan masyarakat kehidupan sehari-hari. Apalagi aliran romantisme karena tidak berisi peristiwa atau cerita. Nah, jadi untuk unik di gaya non representatif ini, alirannya adalah abstrak, tidak mempunyai bentuk dasar, tidak mencerminkan suatu benda atau alam atau sosok atau manusia, tapi lebih condong di sini adalah ke gaya guratan-guratan dari sang pelukis dan pemilihan warna, kombinasi warna. Bisa dilihat di situ yang atas, hanya sekedar warna tidak mempunyai bentuk dasar. Nah, ini gaya yang terakhir di aliran seni lukis. Nah, dari tiga itu kalian sudah paham kan? Dari ada ada tiga gaya, yaitu representatif, deformatif, dan non representatif. Nah, silakan dari masing-masing masing-masing gaya tersebut kalian pahami ciri khas dan pengertiannya. Oke, untuk tugasnya, nah saya review lagi. Tugasnya adalah kalian cari tokoh pelukis dari masing-masing aliran. Ingat ya, dari masing-masing aliran, bukan dari masing-masing gaya. Cari tokoh pelukisnya, kemudian sertakan juga contoh karya lukisnya tiap-tiap aliran tersebut. Bisa kalian download di internet. Terus yang nomor 3, buatlah clipping dari tugas nomor 1 dan 2. Maksudnya clipping di sini adalah silakan kalian tuliskan, bisa melalui komputer, bisa manual tulis tangan, tapi juga contoh-contoh gambarnya, contoh karya lukisnya juga disertakan. Yang nomor 4, cetak, print ataupun mungkin dijilid dan kumpulkan saat kita tatap muka di kelas. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, Pak Gayuh tunggu pertanyaan kalian di Google Classroom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga mood, berdoa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.